dikali 12.000 sama dengan 480 juta. Kemudian yang produk dalam proses akhir ini kan dibagi, ada yang bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Disesuaikan saja, tadi kan bahan bakunya kan ini 10.000, ini 10.000 dikali per unitnya 6.000, ini 6.000, berarti ya 10.000 dikali 6.000. Begitu juga dengan tenaga kerja langsung, karena konversinya 2.000, ini 2.000, berarti 2.000 dikali per unitnya 4.000, berarti 2.000 kali 4.000. Kemudian yang overhead pabrik 2.000 dikali 2.000, karena overhead pabriknya 2.000. Jadi setelah ditotal akhirnya semuanya 72 juta. Maaf, salah lagi. Nah, 72 juta ini ditambah dengan 480 juta. 480 juta ini dari yang 40.000 unit tadi yang langsung ditransfer dari departemen A ke departemen B. Dan setelah ditotal dapatlah 552 juta. Itu berarti cara menyusun laporan kos produksi yang terjadi di departemen A. Oke, wait. Sampai sini masih bisa ngikuti saya kan? Aduh, laptopnya ngehang Yes, pokoknya intinya kayak gitu. Nanti kalau pokoknya sekali nanti nggak mudeng langsung aja dihentikan. Ini nggak mudeng gitu. Aduh, ini gimana sih? Bentar ya. Laptopnya lagi ngehang. Mati aku nak. Ini gimana ya caranya? Terus sekarang saya lanjutkan ke yang departemen B. Nah, yang departemen B ini intinya sebenarnya hampir sama dengan yang departemen A. Cuman ada beberapa penyesuaian sih kayak gitu. Oke, lanjutkan aja ya ke departemen B. Sambil dilihat di modulnya di halaman 7.8. Soalnya yang di sini gambarnya agak blurred gak jelas gitu. Oke, kan yang di halaman 7.8. Mulai dari yang kuantitas dulu ya. Yang di kuantitas, yang pertama unit dipertanggungjawabkan. Kan tadi 40.000 dari departemen A kan, 40.000 unit dari departemen A ditulis 40.000. Kemudian kan ada keterangan kalau ditambahkan ke produksi sebesar 10.000. Tadi kan di departemen A kan ditambahkan 10.000 tuh. Yang di tabel halaman 7.6 kan produk dalam proses akhir kan ada 10.000. Berarti kan ditambahkan 10.000 di situ. Berarti total 40.000 ditambah 10.000 sama dengan 50.000. Itu adalah unit dipertanggungjawabkan dari unit yang diterima di departemen A ditambah dengan unit ditambah ke produksi. Nah, kalau untuk setelah itu kemudian kan ada keterangan bahwa yang ditransfer ke departemen B itu kan sebesar unit selesai dan ditransfer sampai salah, bukan ke departemen B tapi ke produk jadi. Kalau tadi kan yang dari dari departemen A ke departemen B 40.000. Nah, sekarang yang dari departemen B ke produk jadi itu 45.000. Jadi setelah dari 50.000 itu tadi kan yang diinput ke departemen B, berarti kan total otomatis 50.000. Nah, dari 50.000 ini tuh yang berhasil menjadi produk jadi hanyalah 45.000. Berarti terdapat 5.000 produk yang masih belum lengkap atau masih separuh-separuhan kayak gitu. Nah, 5.000 inilah yang nanti harus kita hitung kayak yang 10.000 belum lengkap di departemen A kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, intinya dari 50.000 itu tadi input 50.000 yang masuk ke departemen B, 45.000 yang berhasil menjadi produk jadi. Sedangkan yang 5.000 itu masih belum lengkap.
kayak gitu. Kemudian pindah ke ekuivalen produksi. Di ekuivalen produksi kan yang berhasil ke produk jadi kan 45.000. Ya, ditulis berarti yang di sini 45.000 sama 45.000. Ini salah ketik ya. Ini bukan tenaga kerja yang di sini nih, tapi bahan baku. Sedangkan yang di sini bukan overhead pabrik, tapi konversi. Salah ketik. Jadi tolong di modulnya dicoret-coret sendiri. Yang di ekuivalen produksi itu yang tenaga kerja bukan tenaga kerja, tapi yang benar bahan baku. Sedangkan yang overhead pabrik itu yang benar adalah konversi. Tuh ya, tolong dicoret sendiri biar nanti nggak bingung. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah tadi ditulis yang ekuivalen yang produk jadi kan 45.000. Kemudian kan ada 5.000 yang masih belum lengkap. Kayak tadi sama kayak contoh yang di departemen A, 5.000 dikali 100%. Dari mana 100% ini? Kan di soal udah ada ketentuannya yang di halaman 7.6. Kalau untuk yang di departemen B bahan baku 100% dan konversi 70%. Berarti ya yang bahan baku ya 5.000 kali 100%, yang konversi 5.000 kali 70%. Otomatis hasilnya 5.000 kali 100% adalah 5.000, sedangkan 5.000 kali 70% adalah 3.500. Di situ unit ekuivalensi totalnya ya ditambah 45.000 tambah 5.000 sama dengan 50.000. Sedangkan yang overhead pabrik 45.000 yang konversi 45.000 ditambah 3.500 adalah 48.500. Oke. Dari situ terus kita pindah ke bagian yang kos dipertanggungjawabkan. Nah, di situ kan tadi kan ada keterangan bahwa yang di departemen A yang ini kan kos ditransfer ke departemen B kan 480 juta. Ya udah ditulis saja di sini, dipindah angkanya 480 juta. Dibagi kan jumlahnya yang tadi lengkap itu kan yang dari departemen A langsung ditransfer ke departemen B itu kan 40.000. Ya udah ditulis saja unit ekuivalennya 40.000. Nah, ya udah tinggal dibagi 480 juta dibagi 40.000 sama dengan 12.000. Itu kos per unitnya. Kemudian untuk yang kos ditambahkan ke departemen itu kan ada tulisannya tuh di halaman 7.6. Kalau yang di departemen B untuk kosnya 120 juta, kos bahan bakunya 120 juta, tenaga kerja langsungnya 97 juta, overhead pabriknya 48.500.000. Ya udah ini ditinggal 3 itu bahan baku, overhead sama tenaga kerja tinggal dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalennya kan kalau yang bahan baku 50.000, ya udah dibagi 50.000. Terus yang ini yang tenaga kerja langsung sama overhead pabrik itu bukan 8.500 ya, tapi 48.500. Kan di sini udah ditulis 48.500. Jadi itu salah, ditambahi 4 sendiri aja di depannya. 48.500. Akhirnya dapatlah angka 2.400 untuk bahan baku, 2.000 untuk tenaga kerja langsung dan 1.000 untuk overhead. Sehingga kos total ditambahkan per unitnya 5.400. Tetapi untuk yang dipertanggungjawabkannya sebesar 15.000. Salah nih. Oh ya udahlah, kayak gitu lah pokoknya kayak gitu. Udah terus benar 15.000 benar. Terus kemudian untuk kos ditransfer ke produk jadi kan tadi kan yang ditransfer ke produk jadi kan 45.000. Nah 45.000 sebentar saya jelaskan dulu kenapa ini bisa jadi 15.000. Nah 15.000 ini adalah penjumlahan dari 5.400 ini 5.400 ini ditambah 9.600. Awalnya tadi kan di departemen A itu kan kos per unitnya 12.000. Tapi setelah ada penyesuaian kan di situ kan ada tadi awalnya ini di sini perhatikan yang di sini kan awalnya kan ada yang ditransfer kan 40.000. Kemudian ditambahkan ke produksi 10.000. Berarti kan totalnya kan 50.000. Nah, 480 juta ini dibagi sama 50.000. Dapatlah 9.600. Jadi yang awalnya di departemen A itu kos per unitnya itu 12.000. Tetapi setelah masuk ke departemen B itu terjadi penyesuaian. Jadi kos per unitnya tidak lagi 12.000 tetapi 9.600 untuk produk yang lengkap loh ya, untuk produk yang lengkap. Nah, tapi kan di situ terus ada penambahan lagi. Sehingga
Di situ ditambahlah 5.400